صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على Ada? Sok Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini mengambil dari sumber hadis dicocok-cocokkan bahwasanya tanggal 2024 itu akan ada Imam Mahdi. Apakah itu termasuk ramalan? Yang dimaksud ramalan yang terkait dengan syirik adalah ramalan-ramalan yang sifatnya apa ya, tidak berdasarkan, bukan diambil dari pemahaman, entah itu pemahaman yang benar atau salah ya. Dia mengambil dasar itu karena memahami hadis, walaupun pemahamannya yang dia gunakan itu keliru, dan itu tidak termasuk dihukumi sebagai kuhana. Si ulama itu ketika meramalkan 2024 nanti akan terjadi begini begitu karena ini nih hadisnya gini. Nah, apa yang dia lakukan itu tidak termasuk kepada kuhanah yang tadi. Yang kuhanah yang tadi contohnya misalkan dia meramalkan tahun 2021 tanpa ada dasar apapun itu. Meramalkan begini-begini, dan ketika terjadi yakinlah itu justru dia asli dukuna gitu. Ketika memang terjadi yakinlah itulah yang asli dukuna. Lamun cara itu terjadi, lamun tetulus misalnya kejadian anak, berarti eta dukun palsu. Anu lebih berbahaya adalah eta anu terjadi setiap dia ngomong meramalkan kejadian, ngaramalkeun kejadian. Tah ieu dukun anu asli, dan inilah orang yang lebih berbahaya. Jelema eta nu berbahaya. Sementara nu tara kejadian eta mah ngawadul gitu, dukun palsu. Karena dasarnya adalah tidak ada yang tahu tentang hal gaib kecuali Allah dan para rasul yang Allah kasih tahu dalam surat Jin. Surat Jin coba illa rasulan illa mir rasulin. Coba sok santri surat Jin pokoknya di ayat tah. Di surat Jin bagian ieu di halaman belakangna. Illa manirtado mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi, dan seterusnya. Allah menyatakan di situ tidak ada yang tahu tentang gaib kecuali Allah dan para rasul yang Allah ridhoi. Nah, ini patokan orang tentang gaib. Jadi ketika orang misalkan kalengitan barang atau kacolongan motor, datang we ka tukang ieu, kemudian dia menyebutkan oh sifat-sifat anu nyolong teh kieu bukna panjang misalkan, irungna pesek misalkan, kulitnya begini dia tinggalnya sekitar berapa kilo dari sini, yakinlah dia berarti entah dia berbohong atau ketika dia tidak berbohong berarti dia mendapatkan masukan dari setan, dari jin, kerjasama eta dukun jeung jin teh. Tak berkaitan dengan ramalan-ramalan tentang akhir zaman itu banyak cocokologi dicocok-cocokkan gitu. Dan itu pun pernah terjadi dulu ketika kalau tidak salah sahanya Pohodi, dia meramalkan bumi ini tidak akan sampai 1000 sekian tahun lagi lah. Entah itu 1000 atau 500 tahun dari ketika dia hidup. Ternyata masih aya keneh Bu, ieu teh. Alam semesta mereka urang nyaman ayeuna. Intinya ada ulama besar dulu, dan dia berani meramalkan dengan menetapkan tahun gitu, dengan menetapkan jangka waktu. Padahal itu menyelisihi sunnah. Rasul pun tidak tahu. Rasul teu diberinya iraha jangka waktuna. Nah, alangkah baiknya kita jangan mencocok-cocokkan. Misalkan ya, salah satunya anu cocok-cocokkan teh adalah seperti telaga Tiberias nya. Sungai apa telaga tah? Danau Tiberias. Ayeuna teh geus menyusut cenah. Setiap tahunnya sekian. Oh, berarti ketika terus dikalkulasikan dengan matematika, oh berarti engke nyusutna saatna tahun sekian. Oh, disitulah begitu. Apakah
tidak ada kemungkinan setelah dia menyusut sekian persen tiba-tiba banyak lagi? Bisa terjadi seperti itu? Bisa saja. Jadi artinya ulah nyingsieunan itu karena banyak orang yang ketika dicocok-cocologikan pada akhirnya orang teh pada ketakutan. Kedeung deui paling dihitung, diperkirakan. Anu tadina rek bangun imah misalkan. Nu tadina rek meluaskan usahana, ngabantu orang-orang yang pengangguran karena mendengar ceramah tentang 40 tahun deui kiamat teh. Udah dia jadi kurang semangat. Yang tadinya orang-orang yang pengangguran bisa terbantu kan gara-gara dengar ceramah dan dia jadi tidak terjadi gitu ngembangkan usahana. Jadi hati-hati ketika ada ceramah yang menetapkan waktu, memperkirakan rentang waktu terkait dengan akhir zaman, maka sebaiknya ditinggalkan. Tahu kan langsung tadi menentukannya tahun sekian. Tidak ada yang tahu gitu intinya. Karena tadi efeknya bikin orang-orang tidak semangat untuk bekerja itu, tidak semangat untuk meraih cita-cita. Nu leutik kadang-kadang gitu, sakedeung deui cenah. Jangan sekolah misalnya. Jadi males gitu. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Aya deui? Kalau misalnya kan yang tahu gaib cuma Allah sama para rasul gitu ya. Kalau misalnya para wali gitu, kalau karomah itu maksudnya masa depan atau tahu gaib juga gitu. Yang dapat karomah misalnya gitu suka ada dari penceramah gitu tuh tahu masa depan apa namanya gitu, dari katanya itu kan karomah katanya. Nah, patokannya yang kita jadikan dasar adalah Al-Qur'an. Al-Quran sudah menetapkan, orang buka gerak, nu bawa handphone kita buka surat Jin. Barawakan handphone buka. Surat Jin ayat ibarahnya 26 dan 27. Allah mensifati dirinya alimul ghaib, Allah yang mengetahui perkara gaib. Perhatikan ieu, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Maka Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada satu orang pun. Ayat berikutnya, illa manirtadha mir rasul, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi. Siapa mereka? Mir rasul, para rasul. Fa innahu yasluku min bain ta'ata, itu kadinya inti nama. Tah ti dia orang bisa jadikan patokan, jangan ragu-ragu bahwa yang mengetahui perkara gaib itu hanyalah Allah. Dan Allah menampakkan perkara gaib itu hanya kepada para rasul. Contoh misalkan Nabi, dalam cara sholat berjamaah, Nabi di depan, Nabi salah satu mukjizat nanya, Nabi tahu yang di belakang ngapain, ngebaca apa-apa, Nabi tahu. Sampai-sampai ketika ada sahabat yang bacanya begini, tahu Nabi setelah beres teh, mana tadi maca kieu nya. Ketika mana maca kieu teh aya kejadian ieu halus tah bacaana. Dan seringkali terjadi, atau Nabi tahu si ieu teu hadir ketika berjamaah, Nabi tahu. Dan itu perkara gaib kan? Ayeuna saha coba? Misalnya jadi imam di hareup. Di pojok itu saha? Teu apal teu nyaho. Kemudian bacaana anu dibacakan bacaan makmu kan sir, lalaunan. Orang teu nyaho bacaanana gitu. Itu sok contoh kecil saja. Eta perkara gaib. Jadi orang ulah ragu ketika aya seseorang yang mengaku bahwa manehna nyaho tentang hal-hal yang sifatna gaib, ulah dipercaya. Kunaon ulah dipercaya? Karena iya Allah sudah menetapkan di sini patokanana gitu. Karena boleh jadi eta jelema teh satu berbohong, boleh jadi mainnya berbohong, kemudian dia ingin mencari simpati. Atau jangan-jangan dia benar, artinya benar dari sisi ucapanna, mainnya teu bohong. Tapi sumber dari ucapanna teh bersumber dari setan.
Mahina menang sumber dari setan, entah itu setan itu ngajelendeg sebagai syekh, kan setan bisa menyerupai jelema. Tiba-tiba muncul pakai jubah misalkan, mamatahan kieu. Dia nggak bohong, memang benar dia mendapatkan itu dari sosok eta gitu, disampaikannya ke jamaah. Dan itu pernah saya boga babaturan model gitu. Dia menempuh tarekat Naqsabandiyah. Saya sempat ikut jeung santri saurang nepi ka bebelaanan ka jauh lah pokoknya di luar Bogor lah gitu. Jangan diijazah ceritanya teh. Di segala perkara itulah. Kemudian dia cerita, dia kan termasuk etalah anu dituakan saumurannya saya. Babaturan kuliah eta baturan kuliah. Mahina cerita mahina cerita bahwa guru-guru yang sudah meninggal hadir di hadapan dia nyidang. Jadi guru teh ngajajar gitu tah. Ji 2 3 4 ngajajar. Kemudian manehna disidang ku guruna di papatahan. Ketika di awal saya karena belum nyahonya, karena ia belum begitu memahami tentang agama, alhamdulillah ayeuna informasi agama lebih banyaknya, lebih mudah. Kitab-kitab lebih banyak lebih gampang untuk ditelusurinya ayeuna mah dengan adanya nikmati Allah tina naon? Internet gitu. Orang mudah belajar tentang agama, orang mudah belajar mempelajari kitab-kitab dengan adanya internet. Salah satu hikmah tidinya. Nah, baheula mah kitu tah aya babaturan deket di sakelas ketika kuliah. Itu tah dia menempuh tarekat Naqsabandiyah, tapi gitu teh. Jadi ketika dia cerita mahena teh kadatangan guruna, tiba-tiba marentah guruna teh, maneh kudu puasa 100 poe ulah nepi ka aya bolong. Carita gitu. Jeung mahena berhasil 100 poe teh nepi ka bolong. Tak kira-kira lamun kejadian ka urang ya atau ka arantum sadayana. Tiba-tiba peuting-peuting keur salat tahajud datang gitu. Datang kemudian ngadeukeutan, kemudian puasa 100 hari full tanpa bolong. Rek dikerjakeun moal. Kunaon make henteu dikerjakeun? Sabulan gelek-gelek. Lamun cara misalkan orang kuat, boleh berarti. Ulahna teh karena naon? Ulahna kenapa itu? Kan nggak boleh puasa 100 hari mah nggak boleh. Boleh puasa sehari satu Nah, hari. itu alasannya karena Nabi sudah menetapkan puasa sunnah yang terbaik adalah puasa Nabi Daud. Itu yang terbaik, tidak ada yang lebih dari itu. Aya sahabat kan nu puasa tadina unggal poe puasa. Kemudian dibere saran, maneh ulah puasa kitu. Puasa we maneh sabulan tilu poe. Cek eta sahabat, "Wah, 3 poe mah gampang teh Rasul. Hayang nambah." Kemudian Nabi masih deui puasa Senin Kamis, berarti meningkat kan? Senin Kamis berarti berapa poe eta sabulan? 8 kan? Saya lebih kuat deui, masih kuat Rasul. Dikasih dia solusi. Puasa 2 kali bolong, 1 kali puasa. Saya kuat, masih kuat kene Rasul, cek eta si sahabat teh. Kemudian akhirnya Nabi menyampaikan puasa sunnah, sapoe puasa, sapoe buka. Nyata puasa Nabi Daud. Tetap ngotot eta si sahabat teh, kuat kene. Kata Nabi menyimpulkan maka tidak ada puasa sunnah yang lebih utama daripada puasa Daud itu. Artinya ketika orang menang pengajaran tiba-tiba ada wangsit datang, puasalah 100 hari full. Yakinlah itu tidak sesuai dengan sunnah. Eta teh nipu itu. Nipu orang. Jadi orang makanya penting belajar agama teh supaya orang nyaho syariat. Ketika orang nyaho syariat, orang mau terjebak kuno kitu. Ayeuna orang tosnya ditanya. Lagi doang. Tentang itu sih. Kan Nabi juga menyuruh kita sholat tepat waktu, terus lagi kan berjamaah gitu. Masih tetap yang kemarin. Nyata kan kita udah alhamdulillah kan udah nikah. Nyata selama ini mengalah tinggal di sana. Nyata nggak bisa diajak komunikasi yang ustadznya. Terutama masalah sholat sih jadi galau. Dari mulai seperti yang waktunya itu bersama kita, kalau kita mengikuti terus sama kalau imamnya salah atau sholat kita diterima kayak gitu. Terus yang di permasalahan juga masalah isya, kita belum ajan dia udah assalamualaikum, jadi saya nggak pernah berjamaah Belum isya. azan
udah assalamualaikum. Jadi maghribnya telat, isanya lebih cepat. Udah assalamualaikum maksudnya dia sholat isya sebelum waktu Sebelum asar. kita azan, Sebelum waktu asar. iya sebelum kita azan dia udah assalamualaikum. Saya azan bunyi, saya ke masjid tiap hari, dia ternyata udah pada bubar. Zuhur, azan saya ke situ pada nggak ada, di jam 1 baru datang. Terus setiap saya perhatikan, ya udah dia setiap rokat ketiga dan keempat pasti selalu sambil berdiri gitu, selalu lihat kanan, buang kanan 2 kali. Terus Jadi udah sholat ada- pas ketika sholat mengimami iya, misalnya, ya Alhamdulillahirabbil alamin gitu. iya, tiap hari. Kalau terus maghrib aku berjamaah, asar jarang, isya enggak, subuh kita kan jam 4, ya kan jam 4, nah di sana setengah 5. Nah yang saya pikirkan nanti bulan puasa kayak gitu sih, puasanya juga beda. Besaran diri saya sebaiknya kayak gimana sih, aku harusnya kayak gimana. Baru di Menurut sana. saran saya hijrah ka dieu. Hijrah ke tempat anu kita lebih tenang ibadah. Istrinya belum mau, kayak kemarin kan aku maksa malam minggu udah lama kok kita gak ke rumah Mimi silaturahmi, kan aku pengen pengajian. Terus akhirnya hari ini aku nginep di rumah Mimi, kita tidur masing-masing salah gitu di sana. Gitu. Kalau bae eta mah saya nggak bisa komen. Belum bisa diajak hijrah mungkin. Enggak mudah, jadi kan sehari agak di sana aku kebanyakan. Terus sekarang ngalah, mungkin lebih ke ya itu, makanya sikap aku sebaiknya di mana sih? Apa tetap saat tepat waktu tapi sendiri berjamaah dengan cara mereka? Bagaimana sih gitu? Ketika memang di jamaah itu ada kemungkaran, salah satunya misalkan ada bid'ah ya. Dia mungkin tadi sholat imam teh kieu, ketika dia meyakini itu adalah afdol, itu berarti udah bid'ah. Dan itu berarti ada kemungkaran di dalam sholat berjamaah itu. Saya lebih cenderung lebih baik sholat sendiri, cenderung kadinya gitu. Karena sudah rusak ya. Lumayan ya, dia omong. Ngelewatan tiap hari ngelewatan masjid eta. Kita tinggal di situ, tapi ke sholat didinya cek kanan teh. Gitu. Atau bisa kemungkinan untuk menghindari eta, orang ke masjidna setelah jamaah eta bubar. Tambah lewat. Hah? Tambah lewat. Zuhur dia jam 1. Ya udah zuhurnya jam 12:30 bisa kan sendiri itu. Oh, gitu. Makanya aku ngambil kayak gitu mulu. Tah itu udah bener kata saya. Gitu. Jadi aku tetap berusaha tepat waktu. Heeh. Tapi lo mana berjamaah aku hilang. Kalau zuhur biasanya jam 1. Pas jam 12 mah pada kosong tuh, masih kosong orang-orang. Aku sekarang Nah, berarti ada kesempatan untuk sholat di situ, sing tenang sholatna. Kemudian kalau asar, asar mereka jam 4. jam 4. Jam 4. Rata-rata hampir jam 4 mereka. Oh, tadi katanya sebelum azan. Kalau itu mah sebelum azan isya. Oh, isya. Isya hiji isya. Oh, doang. asar berarti jam Pokoknya yang 4. lain mah talalat, isya doang lebih cepat. Yang buru nonton TV-nya aja. Baca asar biasanya seperti tadinya. Asar mah seperti tadi, sorangan di masjid. Kemudian maghrib, Maghrib berjamaah terpaksa karena maghrib itu loba aja mana. Pokoknya kayak di kampung nelayan nih, sholat berjamaah teh rata-rata maghrib doang. Isya mah salatnya 3 orang. ketika maghrib masuknya ke ayat tuh. Maghrib loba. Hampir Tapi separuh. sholatnya normal. Berjamaah tetap naik salatnya. Ya kan di dia kita jam 6:01 di itu 6:30. Tapi dia ketika berjamaahna aya unsur bid'ah-bid'ahna tuh. Berdoa tiap hari. Hah? Dari mulai zuhur, asar, maghrib, dan subuh tetap berdoa. Enggak, maksudnya di sholat maghrib. Ketika sholatna. Tetap berdoa sama aja, yaitu tetap semuanya sama, pasti dia ada buang kanan. Ketika Terus, sholat. imamnya itu gerakannya lebih kayak kan kita gerakan 3 kali aja bata. Terus garuk-garuk segala macam, aku suka merhatiin kayak gitu aja. Dan itu nggak boleh diganti. Selama dia masih hidup, Aduh. dia nggak boleh diganti. Untuk maghrib berarti solusina misalkan ya. Soalnya punya dia. Misalkan maghribnya jam genep, sholat berjamaahnya jam 6:30 gitu. Nah berarti pas ketika jam 6 mereka sudah kumpul di masjid, Udah, jamaah mah udah semua. mereka Jamaah sholat sunat gitu, doang. Jarang. karena rumpul. Ya, jarang ayat sholat qobliyah, jarang. Tapi Kalau ada maghrib yang melakukan itu.
Hah? Ada tapi. Ada. Nah, berarti itu cari aman di situ. Cari aman ketika orang ada orang sholat nih. Itu lebih menghindari dari fitnah, dari kericuhan di masyarakat maksudnya. Orang sholat lagi sholat. Tapi saya mah sholat maghrib gitu. Misalkan. Saya udah pernah sekali sholat maghrib sendirian. Balik diomongin langsung rame di. Jadi sekarang aku maghrib. Saya khawatirnya ketika ikut jamaah eta sementara sholatnya gitu. Mendingan lebih madarata lebih ringan ketika orang sholat sorangan, tetap orang dirinya cicing gitu. Kalau misalnya cicing kumaha? Pernah aku cicing, merenungkan sholat mereka ya gitu. Lebih ke pokoknya doanya hampir kunutnya itu hampir tiap hari, doanya itu tiap hari. Cari-cari akal lah maksudnya taktik gitu. Misalkan udah sholat maghrib nih, mereka belum pada sholat. Misalkan pura-pura kacai, kocor. Kacai atau apalah. Ketika mereka sudah selesai dan mereka bubar, barang bubarna. Artinya sholat kita sudah aman, kemudian di imam pun aman gitu. Itu mungkin salah satu nasi taktik. Artinya ketika orang meyakini bahwa sholat jamaah mereka itu tidak sah, jangan gitu. Namun orang meyakini, oh ternyata oke sholatnya imamna. Karena orang kabawa gitu. Lamun cara isya berarti ya isya mah udah pas setelah mereka bubar ya udah ke masjid. Itu dikunci kan? Nah, jadi mungkin itu solusi. Masjid sendiri, pesantren sendiri. Jadi dia itu dia kan bapaknya Abuya dulunya. Dan setelah kemarin dia maulid, barulah orang situ bercerita. Aku coba colek berusaha. Ternyata kakak ipar sendiri nggak mau cerita masalah kebiasaan di sini. Colek. Dulunya bapaknya Abuya di situ. Jadi bapaknya itu kayak AA. Jadi wasiat mungkin pengganti bapak ternyata AA. Jadi KB orang kamu itu harus nurut ke AA. Oke Gitu. Jadi selama hirup mulai jadi imam. Jadi ya terkadang memang masih banyaknya di daerah kampung-kampung jadi seorang pemuka agama itu seolah-olah jadi raja itu, raja lokal. Raja lokal yang senantiasa turun-temurun dan tidak boleh tergantikan. Jeung eta teh masyarakat teh kitu dinurut gitu. Seolah-olah mereka akan kualat ketika tidak patuh gitu. Dan memang perlu perjuangan sih ketika orang-orang yang hidup di situ dan dia sudah tahu kumaha sih beragama nu bener teh. Jadi perjuangan oge. Ketika dia tidak nyaman di situ untuk beribadah, langkah yang terbaik adalah hijrah sebenarnya. Orang tidak bisa ngelawan arus daripada orang anu kabawa kaseret mending hijrah. Mudah-mudahan nih suatu saat kalau memang bisa merubah di situ berarti alhamdulillah, kalau memang tidak bisa sebaiknya hijrah itu. Mungkin cukup ya untuk hari ini karena sudah jam 9. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.